Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar tentang antikris ya. Ini Bible Class seri akhir zaman kita yang ke-11. Jadi kalau kita mau tanya antikris, apa sih artinya antikris? Kan kalau kita jadi orang Kristen kan suka dengar ya, antikris, antikris. Nah, pokoknya anti lah seperti itu saudara ya. Istilah antikris itu hanya ada di dalam surat-suratnya Yohanes. Jadi apa ya, kata antikris, antikristos itu lihat ya. 1 Yohanes 2 ayat 18, ayat 22, pasal 4 ayat 3, 2 Yohanes ayat ke-7. Jadi hanya cuma di surat Yohanes. Tapi artinya, nah ini anti, jadi dua kata ya, anti sama Kristus, anti sama Kristos dalam bahasa aslinya ya. Anti itu bisa berarti melawan, ya. Anti itu bisa berarti melawan, menentang, atau mencoba untuk menggantikan. Jadi ditambah dengan Kristus, berarti ini pribadi yang mencoba melawan, menentang, atau mencoba untuk menggantikan Kristus itu. Nah, ada banyak kebingungan orang Kristen karena ini yang betul ini orang pribadi, organisasi, kelompok, atau bagaimana. Nah ini lihat ya, 1 Yohanes 2 ayat 18 bentuknya ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Kalau ditanya kapan sih menurut Alkitab, ingat ya, kapan sih menurut Alkitab antikris itu muncul. Jadi ada dua pemahaman teologis tentang antikris. Yang pertama, nah Bapak Ibu Saudara kita mesti sadar ya, Alkitab bilang bahwa antikris itu ada, selalu ada di tiap zaman gereja, masa gereja. Ayo kita sekarang baca ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18, abaikan yang tanda kurung. 2, 3. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, kita lihat ya ayat ini, lihat. Seorang antikristus akan datang, berarti belum datang. Tunggal. Sekarang ini, nah ingat ya, ini 1 Yohanes ditulis tahunnya 70-an 80-an begitu. Berarti hampir 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini di masa gereja awal telah berarti sudah ada. Ada itu banyak. Nah, kriterianya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22. Kita baca 2, 3. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu adalah antikristus yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, ini menolong kita untuk bisa paham ya. Selalu di setiap era, setiap masa, setiap zaman gereja di dalam dunia, berarti gereja zamannya Petrus, Paulus, ya, zamannya rasul-rasul, lalu zamannya Bapak Apostolik, Bapak-bapak gereja, ya, itu murid-muridnya rasul yang jadi gembala-gembala sampai abad pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai sekarang. Berarti selalu ada yang menjadi lawan Kristus. Nah, lihat ya. Kenapa mereka menyangkal Yesus? Jadi kalau saudara lihat ya, apalagi sekarang zamannya medsos. Sudah kelihatan ya. Oh, Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Allah. Lalu menyangkal Bapa maupun anak. Ini bicara hubungan Trinitas. Menolak Tritunggal. Melawan, menyangkal ajaran Alkitab. Jadi
Bapak Ibu Saudara jangan kaget. Jangan heran. Selalu ada. Ya, selalu ada. Ayo kita lihat satu ayat lagi. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. 2, 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Berarti ingat ya, saya balik lagi yang warna kuning di sini. Setiap era selalu ada, tidak boleh kaget, tidak boleh heran. Ya, 2 Yohanes ayat 7 itu senada ya, 2 Yohanes cuma satu pasal. Berarti tidak mengakui Yesus, Yesus itu bukan Allah. Nah, itu selalu ada. Nah, sekarang saya mau bicara yang garis merah ini. Tapi ada antikris, lihat ya. Tadi itu kan, lihat 1 Yohanes ini loh, 1 Yohanes 4 ayat 3. Bahwa ia akan datang, berarti belum datang. Berarti kita tahu ada antikris yang belum datang, tapi sudah dinubuatkan. Nah perjanjian, kita kan belajar perjanjian baru. Tapi di perjanjian lama pun juga sudah banyak menubuatkan. Akan ada muncul di masa 7 tahun aniaya. Dia akan muncul. Dari sini kita paham. Berarti secara umum bisa pribadi, bisa jamak, kelompok besar, ya, bisa organisasi, bisa kelompok dari setiap masa selama gereja ada di dalam dunia, selalu ada yang melawan Kristus. Nah, itu namanya antikris. Tidak usah kaget. Tapi yang kotak merah ini, antikris yang akan muncul di masa aniaya 7 tahun, yang kita terkenal namanya masa antikris, pada masa sekarang nggak bisa muncul. Seperti itu. Nah ini ada, berarti kita tahu bahwa ada antikris yang spesial muncul di masa depan. Nah ini yang akan kita bahas yang di masa depan, tapi saya tidak membuang pemahaman antikris yang selalu ada dalam setiap zaman. Yang paling gampang lah, kita hidup di Indonesia, kita ini minoritas, banyak enggak perlawanan yang melawan Kristus, menghina Kristus, ya, tidak mengakui Trinitas. Nah itu ingat paham itu. Tapi saya suka sekali antikris yang ada di tiap zaman gereja. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 19 kita baca. 2, 3. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, mereka yang pakai kata jamak tadi itu, antikris yang tidak dibicarakan ini bukan bicara antikris yang di masa nanti, di masa depan, di masa antikris 7 tahun. Tapi antikris ini ya, yang ada di tiap zaman gereja. Siapa itu? Karena bentuk jamak. Nah kalau dalam konteks, berarti ini bicara guru palsu. Guru palsu, pengajar palsu, ya, hamba Tuhan palsu, rasul palsu. Ada. Jadi gini, Bapak Ibu Jemaat, ya dikasih Tuhan ya. Teman-teman, kalau saya bilang teman-teman, saya suka bicara teman-teman. Paham ini ya, selalu ada namanya pengajar palsu. Jadi bisa dari luar, bisa dari dalam gereja. Untuk tiap zaman masa gereja, selama kita dalam dunia, bisa dari luar tapi bisa juga dari dalam gereja. Nah yang dari dalam gereja ini, memang mereka berasal dari kita, berarti sepertinya orang Kristen. Nah ini yang kedua. Tapi tidak pernah menjadi suatu bagian dari gereja. Berarti ini Kristen palsu yang mengajar palsu. Dan ingat ya, saya mau
ngomongnya hati-hati sekarang. Nah, guru palsu pada masa dulu, masa PL dan masa PB itu muridnya banyak, yang ngefans banyak, disukai. Nah, itu yang mengerikannya begitu. Kenapa? Yang ketiga, jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap ada bersama kita. Nah, itu berarti mereka itu imannya nggak betul, nggak sejati. Masih ada di gereja, ngajar salah, atau murtad meninggalkan Tuhan. Atau dengan sengaja Tuhan pisahkan demi kebenaran. Kalau Bapak Ibu sempat baca misalnya 1 Korintus pasal 11 ya. Kadang-kadang disebut memang ada perpecahan di antara kamu di jemaat Korintus ya. Supaya nyata betul siapa yang imannya sejati. Nah, seperti itu digambarkan seperti itu ya. Di Matius pasal 24 ayat 11, 24, Markus 13 ayat 22 ada namanya istilah Kristus palsu. Nah, kalau begini bukan antikris, disebut pseudo, yaitu pseudo kristoi. Nah, ini Kristus palsu dan ini istilah yang mirip-mirip dengan antikris. Jadi ada tipe-tipe yang orang ngaku sebagai Kristus. Wow, saya mencoba mendaftar, jumlahnya puluhan. Saya pikir kepanjangan waktunya ya. Saya sudah ditegur istri saya, Pak kamu kepanjangan. Saya berusaha untuk tepat waktu hari ini ya. Saya coba mendaftar orang yang ngaku sebagai Kristus di abad ini saja. Lihat ya, ini pemimpin gereja Kingdom of Jesus Christ di Filipina. Saya ini Kristus, putra terpilih dari Tuhan. Ngeri enggak saudara ya? Ini pendiri dan pemimpin gereja, jemaatnya banyak. Ini, saya Yesus dari Nazaret. Ini mantan saksi Yehova, lalu memimpin gerakan kebenaran ilahi di Australia. Ini lagi, ini pria di Kenya, mungkin saudara pernah nonton ini. Ya, ngaku Yesus Kristus, lalu dikejar-kejar orang Kristen. Oh ini Paskah, Yesus harus disalib. Langsung dia lari ke kantor polisi ya. Karena dia takut disalib seperti itu. Itu sungguh-sungguh terjadi. Kalau mau browsing silakan, tapi nanti aja, jangan sekarang. Berdosa saudara ya. Nah ini, Visarion. Nah ini pendiri gereja perjanjian terakhir di Siberia. Dan dia berkata, saya titisan Yesus Kristus. Nah sebetulnya masih ada daftar ya. Ada gereja, 2-3 gereja yang ada di Korea. Jemaatnya ribuan. Ini sekarang lagi penetrasi di Indonesia. Hati-hati ya, kalau saudara ditawari Bible Class, ada lagi PA gratis, ini dari Korea, dari ini, mending tanya saya dulu saudara ya. Saudara datang ke kebaktian do PA aja males-malesan, tapi datang yang dari yang aneh-aneh gitu seneng datang gitu ya, tersesat itu masalahnya itu. Diajari benar enggak mau, tapi yang salah-salah seneng saudara itu. Itu yang paling menakutkan orang-orang Kristen zaman sekarang itu. Oke, lupakan ini sekarang ya. Sekarang saya bawa saudara, kita mau bicara tentang antikris yang dinubuatkan di perjanjian lama dan perjanjian baru yang belum muncul. Baru muncul nanti pada 7 tahun aniaya. Apa saja di perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, saya kalau ini menerangkan Daniel pasal 2 panjang sekali. Ya, saya diundang untuk ngajar satu kelompok pendeta, ada 40 pendeta. Ngajarin begini ya, Daniel pasal 2 ini 1,5 jam saudara, tak kasih yang singkatnya saja ya. Jadi penglihatan Daniel di Daniel pasal 2, aku melihat kepalanya dari emas, perak, kepalanya dari emas, tangannya dari perak, dadanya, pinggangnya perunggu, lalu kakinya dari besi, lalu jari kakinya dari besi dan tanah liat. Ya, lalu ada batu. Nah, nih, aku melihat batu turun dari langit, lalu menghancurkan patung ini.
dan hancur berkeping-keping. Nah kalau ditanya, gampang ya. Lalu Daniel menjelaskan, ini menggambarkan emas itu ya Tuhan sendiri, orang Babel, habis itu datang Persia, habis itu datang Yunani, habis itu datang Romawi. Lalu ingat ya, kemarin kita belajar, masih ingat tak, Daniel pasal 7 ayat 70 kali 7 masa Daniel. Harusnya sesudah Kristus disalib, lalu masuk masa antikris. Tapi masa itu ditunda. Karena diisi dengan masa misterion gereja. Gereja selesai, gereja diangkat, baru masuk 7 tahun. Dan itu sebabnya antikris. Dan ini dihancurkan semuanya, lalu datanglah kerajaan Kristus di muka bumi itu. Itu digambarkan di situ. Daniel pasal 7. Aku melihat tanduk kecil. Nah ini cukup panjang ya. Ini ceritanya antikris itu muncul dari satu pemimpin kecil, negara kecil, mengalahkan 3 tanduk kerajaan, mengalahkan 10 tanduk, mengalahkan 10 negara. Lalu dia menjadi tanduk yang paling besar. Nah itu diceritakan di Daniel pasal 7. Lalu Daniel pasal 9 yang kita pelajarin. Ingat ya, antikris itu, nah raja itu, antikris itu buat perjanjian dengan Israel. Tapi di pertengahan masa dihentikan. Membuatnya menjadi berat bagi banyak orang. Lalu ini kan sudah saya terangkan ya di Daniel pasal 7 ayat 7. Saya ulangi lagi. Lalu di 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat. Ini cukup panjang lagi kalau diterangkan 40 menit ya. Ayo kita baca saja. 2, 3. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi antikris sudah dinubuatkan dalam perjanjian baru. 2 Tesalonika, dia muncul di masa 7 tahun aniaya. Di pertengahan itu dia mau menyatakan diri, aku ini Allah. Lalu minta disembah oleh seluruh dunia. Nah Wahyu 13, nah kalau pernah dengar film Beauty and the Beast, pernah nonton kan? Nah, sebetulnya kata beast itu untuk kata antikris ini. Ya, saudara harus paham ya. Dunia kan berusaha untuk menyamarkan itu semuanya. Nah, kita baca Wahyu 13 ayat yang pertama, 2, 3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada namanya tertulis nama-nama hujat. Nah kalau masih ingat 2013 saya pernah menerangkan ini. Di khotbah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya percaya saudara pasti lupa semuanya itu. Cukup panjang, 50 menit kalau diterangkan. Nah ini yang diceritakan gambaran antikris itu. Nah makanya antikris itu dikasih julukan. Dia tanduk kecil, pemimpin satu negara, awal asal mulanya. Raja dengan muka garang dan pandai penipu, raja yang akan datang, raja yang berbuat sekehendak hatinya, manusia durhaka yang harus binasa, dia itu penunggang kuda putih di Wahyu pasal 6 materi pertama, dia disebut binatang buas, the beast, lalu antikris. Nah terjemahan lama pakai kata dajjal. Ingat ya, istilah dajjal itu istilah orang Kristen. Jadi harus dipahami ya, gini-gini. Alkitab kita PL dan PB, PL kan bahasa Ibrani, PB kan bahasa Yunani. Nah, ketika menerjemahkan si antikris ini ke dalam Alkitab Pesita, bahasa Syria, itu kira-kira tahun 400-an. Ingat ya, Muslim lahir abad ke-7, ini tahun 400-an. Abad ke-5 berarti 2 abad sebelum Muslim ada, kata ini dipakai. Dagala. Lalu Alkitab bahasa Arab menerjemahkannya dengan Dajjal. Jadi istilah ini yang memakai duluan itu orang Kristen sebelum Muslim lahir. Nah ini istilah yang dipakai. Makanya ketika Alkitab bahasa Indonesia
Alkitab kita, kitab yang dimiliki orang Indonesia misalnya Clean Card, itu tahun 1700 sekian, 1800 sekian. Nah antikris itu diterjemahkan, dipakai kata yang umum, Dajjal. Karena itu dia kata-kata yang dikenal dalam bahasa Arab ya, yang terkenal di Indonesia. Tapi itu istilah Kristen. Karena itu istilah Alkitab dalam bahasa Pesita, Syria, dan bahasa Arab seperti itu, Alkitab itu. Nah ciri-cirinya pribadi dari antikris, dia jenius dalam akal. Jadi disebut dia raja yang licik, ganas, penuh intrik, jago menipu. Dia bisa berpidato meyakinkan seluruh dunia. Dia jenius berpolitik, jadi dia bentuk aliansi dengan Israel, lalu dengan dunia, separuh dunia, tidak semuanya waktu itu. Lalu di pertengahan kedua dia kendalikan ekonomi dunia, ya dalam komersil, ekonomi, finance semuanya terkenal dengan sistem 666. Saya tidak mau terangkan 666, nanti saya terangkan next berikutnya ya. Dia jenius dalam militer, kenapa? Raja kecil satu, pemimpin satu negara, menaklukkan 3 negara, 10 negara, separuh dunia, lalu 3,5 tahun kedua dia menguasai seluruh dunia. Jenius dalam keagamaan, dia menyatukan, ingat ya, ini yang terjadi di masa 7 tahun. Kita nggak ada di sana, kita sudah diangkat sama Tuhan, amin. Nggak usah takut. Jadi antikris itu, Allah kita kan Tritunggal ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah antikris itu punya Tritunggal juga, Tritunggal setan. Setan, Lucifer, ya tahu, iblis, antikris yang terakhir Roh Kudusnya itu nabi palsu. Jadi dia dengan nabi palsu menyatukan agama seluruh dunia. Nah 3,5 tahun pertama masih menyembah Allah. Nah 3,5 tahun kedua, nah kita lihat yang Tesalonika itu kita baca. Dia berdiri di bait Allah. Kenapa dihentikan sistem korban? Dia menyatakan diri, aku ini Allah. Nah seperti itu. Itu yang terjadi dengan antikris itu. Nah kalau ditanya gimana sih kronologi ceritanya. Nah ingat ya, kita rapture duluan. Kita diangkat duluan, lalu dunia masuk masa aniaya 7 tahun. Nah pertama kali yang terjadi adalah antikris muncul sebagai tanduk kecil. Naik sebagai di takhta kekuasaan dunia, satu negara kecil, tanduk kecil muncul. Nah makanya disebutkan dalam Daniel 7, Wahyu pasal 13 yang tadi itu ya, semuanya seperti itu. Nah dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, dia pakai kuda putih, makanya dianggap pahlawan. Nah, dia bakal busur tapi tanpa anak panah. Makanya dianggap sebagai pahlawan dunia karena bisa memperdamaikan. Nah ingat ya, orang Israel kan sampai sekarang, tahun 70 bait Allah itu dihancurkan dan sampai sekarang orang Israel tidak punya bait Allah. Nah abad ke-7 tentara Islam masuk dan merebut Yerusalem, lalu minta bangun masjid itu di sana. Dan itu sebabnya yang izinkan orang Kristen. Dan itu yang menjadi masalah besar. Itu Dome of Rock itu sampai sekarang masih ada di sana seperti itu. Nah, bagaimana caranya sang pahlawan ini, dia mengadakan perjanjian damai dengan Israel di 3,5 tahun yang pertama. Nah ini 70 kali 7 Daniel ya, masih ingat ya. Kalau sudah masih lupa saya ingatkan kembali. Lalu di pertengahan dibatalkan. Jadi pada awalnya dia buat perjanjian damai dengan Israel. Ini berarti 2000 tahun yang ditunggu-tunggu Israel. Israel bangun lagi kembali bait Allah itu. Ingat ya, bait Allah ini sudah tidak ada dari tahun 70. Makanya mudah sekali untuk menganggap antikris ini pahlawan. Nah Yesus sendiri memperingatkan dalam Matius pasal 24. Dia dianggap sebagai Kristus. Ya. Nah makanya Yesus bilang Kristus palsu. Nah kalau Israel membangun bait Allah, berarti pilihannya Dome of Rock itu hancur. Wah ini perang dunia saudara ya. Saya membayangkan itu, makanya
puji Tuhannya kita nggak di situ. Nah banyak orang Kristen tidak bisa paham ya. Ini namanya Dome of Rock ya. Nah ini Al-Aqsa. Jadi saudara lihat yang di kotak warna hijau. Ya di kotak warna hijau itu ya. Seperti kota itu. Nah itu sebetulnya lokasi Bait Allah semuanya. Tapi sekarang dikuasai ada Al-Aqsa di situ. Ada Dome of Rock di situ. Nah pada zaman Salomo. Bayangkan ya. 2950 tahun yang lalu sampai masa Yesus Kristus itu tempatnya Bait Allah mereka. Jadi nah ini temboknya yang paling gampang. Nah saudara lihat ya tembok besar kota itu semuanya Bait Allah. Tapi sekarang ada 2 masjid yang ada di situ. Tapi ketika orang Israel mengamati ternyata beda fondasi. Jadi fondasinya Bait Allah sama Masjid Dome of Rock itu ternyata bukan bersama-sama, bersebelahan. Nah kalau ini disebut Golden Gate, pintu gerbang indah di mana Petrus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir disembunyikan di situ. Nah ini Golden Gate ya saya pamer sedikit saudara ya. Nah itu lihat ya ada cungkup masjid ada di situ. Jadi sebetulnya kalau terbuka berarti orang Israel masuk ke Bait Allah itu lewat pintu gerbang ini. Tapi pintu gerbang ini kan ditutup tahun 900 sekian ya. Ya sama Khalifah itu ya ditutup di situ. Waktu merebut, waktu perang salib itu seperti itu. Kalau pilihan pertama apakah dihancurkan, tapi kalau bisa damai berarti orang Israel lihat fondasi yang seperti ini berarti bisa hidup berdampingan. Wah ini pertanyaan buat kita semuanya. Bait Allah sama masjid itu dijejer seperti ini. Tapi masalahnya dunia Islam sama Yahudi mau gak? Gak bisa itu, saya gak tahu. Ataukah bisa hidup bersama-sama seperti itu. Jadi harus dipahami ya, kenapa Israel ngotot Yerusalem itu ibu kota. Kalau Yerusalem sudah jadi milik resmi Israel, berarti dia selesaikan semuanya itu seperti itu. Paham ya? Ada pilihan ketiga. Ya Pak, nah lihat ya. Yang di atas itu Bait Allahnya saudara. Nah itu yang di atas itu ya. Saya enggak tahu itu mungkin kemungkinan pilihan yang ketiga. Ya, Dome of Rock-nya dikasih di bawah itu. Lebih tinggi kan seperti itu. Oke, kita balik lagi. Di 3,5 tahun pertama berarti Israel punya Bait Allah kembali. Itu kata Alkitab. Siapa yang wujudkan? Antikris. Nah kalau Israel punya Bait Allah, berarti sistem korban di perjanjian lama itu semuanya diulangi lagi. Sampai masa Tuhan Yesus kan masih ada sistem korban yang seperti itu. Nah kenapa orang Israel tidak memberikan korban lagi? Tidak memberikan kambing, domba, persepuluhan, korban korban khusus, korban tatangan dan semuanya. Ya karena dari tahun 70 Bait Allah tidak ada lagi. Dan mereka ganti dengan namanya pengajaran. Nah seperti itu. Nah mereka sangat merindukan sekali Bait Allah itu ada. Di satu sisi kata Tesalonika, Antikris menipu seluruh dunia dengan mujizat-mujizat. Wah ini mengerikan ya. Jadi dia bisa bikin tanda ajaib, mujizat palsu. Banyak orang percaya kepada dia. Disesatkan di 3,5 tahun. Bersama dengan nabi palsu, dia bentuk namanya. Nah istilah teologianya gereja antikris. Nah, kalau di Wahyu disebut pelacur besar itu. Saya kasih cari gambarnya gereja setan yang seperti itu. Jadi
Dia muncul, ingat ya, muncul dari satu tanduk kecil, satu pemimpin negara mengalahkan 3 negara, menyatukan 10 negara entah dengan perang atau apa, mengadakan perjanjian damai dengan Israel. Israel bangun bait Allah, keagamaan dijadikan satu. Ingat ya, agama tidak bisa jadi satu sekarang itu karena kita. Karena kita berkata jalan ke surga hanya melalui Yesus, titik, betul ya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, amin. Nah itu yang membedakan, kalau yang menahan dia, kalau orang percaya Kristen tidak ada lagi. Semua orang berkata banyak jalan menuju ke Roma. Semua jalan ke surga sama seperti itu. Ya, hanya jalannya beda-beda seperti itu. Nah di 3,5 tahun kedua, mau masuk kedua, jadi awal, dunia itu dibagi 2 blok. Bloknya antikris sama Alkitab bilang Raja Negeri Utara. Nah disebut dalam Yesiel 38 ayat 39. Raja Negeri Utara. Rosh bahasa Ibrani ya. Rosh itu bisa berarti kepala. Tapi banyak orang berkata Rusia, kemungkinan besar Rusia. Makanya saya kasih tanda tanya. Rosh, Gog, Mesek, Tubal, Put, Persia, Kus, Gomer, Togarma. Yang disebutkan dalam Alkitab itu. Waktu diselidiki, persis ya, Rusia, Libya, Iran, Afghanistan, Irak. Sampai sekarang bodoh, sabolo saudara. Bisa paham ya? Wow, itu Alkitab bilang. Jadi sudah kelihatan sekali, masih ada kelompok yang lain, nggak tahu kelompok mana yang seperti itu. Nah kayaknya Indonesia ikut-ikutan di sini saudara. Saya melihatnya seperti itu ya. Dan disebutkan seperti itu. Lalu, nah masuk 3,5 tahun kedua di pertengahan, Raja Negeri Utara ini dan aliansinya nyerang Israel. Perang. Nah antikris kan bela. Dan sekutunya. Mirip-mirip sekarang ya. Lihat ya. Tapi hasil perang mengatakan Raja Negeri Utara, Ros ini, ya kalau disebut Rusia hancur semuanya. Dan nah ini dikalahkan. Kenapa kalah? Karena Tuhan sudah menubuatkannya. Bahkan dalam Yeskel pasal 29 ayat kedua New King James Version, aku hanya menyisakan 1/6 daripadamu. Memang ini kata-katanya Ibraninya tricky. Bisa berarti 1/6 hanya sebagian. Tapi saya ambil yang literal. Ada kemungkinan berarti di pertengahan itu makanya antikris mengalahkan semuanya. Akibatnya keseimbangan dunia berubah. Bukan dibagi 2 kubu. Dunia semuanya dalam kuasa antikris. Antikris menguasa dunia satu-satunya. Nah itu cerita Alkitab. Itu berarti Israel perjanjiannya dibatalkan. Makanya yang kita pelajari 70 kali 7 masa Daniel. Perjanjian dengan Israel tentang bait Allah, persembahan semuanya dihancurkan. Dan ini disebut dalam Daniel pasal 9, Matius 24. Ini disebut sebagai kekejian yang membinasakan. Ada satu peristiwa yang Wahyu pasal 13 ayat ketiga. Kita baca 2, 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Nah penafsir Alkitab mengatakan antikris mengimitasi kematian anak domba, Kristus. Ingat ya, antikris binatang buas, Kristus anak domba. Yesus mati buat kita, antikris juga mengimitasi kematian. Ini perdebatan ya, mati sungguhan atau mati suri. Kita nggak tahu. Nah, karena dia mati, lukanya sembuh. Kenapa? Karena setan, laga, Lucifer itu memberikan kuasa sama antikris, lalu dia sembuh. Makanya semua dunia
mengikuti tuannya. Makanya ayat ini kita pahami, ya. Ayo kita baca 2, 3. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi sekarang karena dia penguasa satu-satunya dunia di paruh kedua, 3 tahun kedua, dia menyatakan diri Allah dan merintahkan seluruh dunia harus menyembah dia. Lalu sistem namanya 666 mulai diberlakukan. Perdagangan, moneter, dunia dikuasai. Nah, topik ini kita bahas nanti berikutnya. Ya. Nah, lalu gimana dengan Israel? Nah, sekarang Israel dapat penganiayaan yang sangat intensif. Jadi 3,5 tahun yang terakhir kedua ini, Antikris akan menyerang, menganiaya Israel secara dahsyat dan hebat. Ini disebut dalam Yeremia, masa kesesakan bagi Yakub. Ini masa Israel dikejar, dianiaya. Daniel pasal 12, masa kesesakan yang besar. Nah, ini yang orang Israel yang percaya oleh penginjilan 2 saksi dilarikan ke padang gurun yang kita bahas kemarin. Lalu kalau ditanya, Israel mati Pak semuanya? Enggak. Karena Zakaria sudah mengatakan Tuhan akan menyisakan Israel. Ini puncak kebencian yang sudah terjadi puluhan abad. Ingat ya, mulai Israel itu dibenci mulai kapan? Mulai cikal bakal bangsa. Di Mesir dianiaya. Semua bayi laki dibunuh. Keluar dari Mesir, punya tanah perjanjian, Asyur datang. Babel datang, Persia datang, Romawi. Sampai berabad-abad. Perang dunia pertama, perang Dagodia. Dan sekarang masih ingat ketika saya menerangkan kenapa orang Israel dibenci. Karena di balik kebencian itu ada iblis. Kalau Israel dibenci, dibinasakan, berarti tangkap ini ya. Firman Tuhan tidak terjadi. Kalau firman Tuhan tidak terjadi, berarti Tuhan gagal. Kalau Tuhan gagal, berarti dia bukan Allah. Itu sebabnya kenapa Tuhan mempertahankan bangsa Israel. Lalu Israel ditanya sisa berapa? 1/3. 2/3 kata Zakaria binasa, yang sisa dari Israel 1/3. Nah sekarang ini Israel 9 juta orang. Kalau tinggal 1/3 berarti tinggal 3 juta. Wow, ngeri saudara ya. Nah sampai ini berlangsung 3,5 tahun. Lalu bagaimana dengan nasib akhirnya Antikris? Nasib akhirnya Antikris di akhir 7 tahun, iblis, Antikris, nabi palsu, Wahyu 16 itu 3 rokata disebutkan di sini. Membujuk seluruh dunia, semua raja, tentara, manusia yang tersisa, ayo kita perang lawan Israel. Lawan Tuhan yang mau datang. Nah ini perang nama yang terkenal sekali, perang Harmagedon. Ini pun kalau diterangkan 1/2 jam lagi saudara. Saya pakai yang singkat-singkat saja semuanya seperti itu. Berarti kita bisa paham ya. Kita sudah belajar rapture, bema, pernikahan anak domba lalu masuk di masa antikris yang seperti itu. Tapi kita belum masuk belajar masa tribulasi seperti itu. Nah waktu Tuhan datang namanya second coming ini ya di sini di perang Harmagedon ini. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8b. Kata tetapi baca 2, 3. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi di akhir 7 tahun perang Harmagedon, Tuhan Yesus datang, Antikris dan kawan-kawan dibunuh waktu kedatangan Kristus kedua kali. Jadi Tuhan Yesus Kristus akan datang saat kakak-kakak keempat kedatangan, kedatangan Kristus kedua kali. Nah, supremasi Tritunggal setan, ya, setan, antikris, nabi palsu dihancurkan. Selesai ceritanya.
Sekarang kita mau, apa yang kita pelajari? Yang pertama, waspada. Ingat ya, pengaruh roh antikris itu semakin intensif. Baik dari luar, baik dari dalam. Ini saya tidak bicara antikris yang akan datang. Karena kita nggak masuk di situ. Tapi dalam setiap masa ada yang seperti itu. Sadari antikris masa kini. Ajaran yang menyangkal, menentang Yesus adalah Mesias, anak Allah dan Allah. Ingat ya, dengar enggak pendeta-pendeta yang besar-besar itu, Yesus bukan anak Allah. Wow, berani sekali ngomong. Yang ngomong kayak gitu ya, Yesus itu bukan Tritunggal, Dwitunggal. Pendetanya sakit. Pokoknya yang ngawur-ngawur itu dipukul sama Tuhan itu. Hati-hati ya. Kenapa? Ngeri sekali. Biasanya saya menemukan polanya seperti ini. Dulu waktu dia pendeta biasa, jemaatnya biasa, ngajarnya betul. Tapi semakin jemaatnya banyak, diberkati, gerejanya besar, merasa bahwa orang pasti dengar saya, lalu ngajarnya semakin ngawur karena merasa bahwa saya diurapi Tuhan. Ngeri sekali ya. Hati-hati, guru palsu antikris juga pandai meyakinkan. Jadi kalau melihat orang bikin mujizat, bikin kuasa, teman-teman tangkap ini ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan setiap era, generasi. Ya, tahun 40-an, tahun 70-an selalu datang ada pendeta yang dipakai Tuhan. Kelihatannya tanda petik ya. Bisa bikin mujizat dan akhirnya tahu itu bukan dari Tuhan. Hati-hati. Nah, yang saya sukai di sini. Baca yang kuning, 2, 3. Allah kita lebih berkuasa. Lihat ya, di masa depan cerita itu yang belum terjadi sudah ditulis. Nasib akhirnya antikris pun sudah ditentukan Tuhan. Ingat ya, bukan antikris, bukan iblis yang berkuasa atas hidup kita. Tapi Tuhan Yesus yang berdaulat dalam segala hal. Amin. Nah itu yang menolong kita. Yang terakhir. Baca. 2, 3. Jaminan keselamatan kekal melalui Injil. Nah ingat ya. Akhir hidup kita sebagai orang percaya. Kita dijamin. Tanggung jawab kita iman. Allah kasih kita anugerah dalam Kristus. Dan ditetapkan oleh firman Tuhan yang kekal.